Aku baru masuknya ke yang tahu Lokavor itu lokal banget. Itu pertama kali minta si chef approve buat beli sirup. Nah, sirup kayak brand-brand. Strawberry sirup, vanilla sirup. Lychee sirup. Biasa kan udah lengkap tuh. Biasa bar-bar kan udah lengkap. Ini kok gak ada gitu. Nah dan waktu itu kan kita cuma jualnya koktail yang tadi itu aja kan. Yang shortlist itu. Dan aku ngerasa kayaknya bikin ini lagi tapi perlu ini. Kan ada beberapa koktail yang aku ingat di kapal pesiar mau tak bikin di sana juga kan. Tapi dengan twist. Yeah. Nah aku ingat aku minta strawberry sirup. Terus minta liker mint, liker ini, liker itu. Aku serahin ke Elke. Aku didudukin sama dia bro. Baru dijelasin, Raka, konsep kita itu di sini gini, lokal produce with dengan modern teknik. Iya. Nah gitu loh. Ya itu Lokavor. Iya itu Lokavor. Nah aku baru tahu. Oke terus gue kan masih bego-bego gitu. Terus gimana? Ini nggak boleh beli ya? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa lo nggak bikin aja gitu? Wah di sana gue yang bikin gitu masuk kan dalam hati kan bikin. Iya kita di kitchen ada strawberry, lu di bar ada gula, bikin aja simple sirup isi strawberry. Itu bro, itu kayak yang tes gitu, kayak kliknya yang padahal kalau dipikir-pikir simple kan, strawberry sirup kan. Jadi kalau mau beli kan banyak, ada brand ini, brand A, brand B, dia juga jual strawberry sirup kan, udah jadi. Tapi kok aku disuruh bikin ya gitu. Nah aku bikin strawberry sirup. Setelah bikin strawberry sirup, aku coba bikin koktail. Waktu itu iced tea. Tapi aku masih mentorku masih Adi. Masih Adi waktu itu mentorku untuk bikin koktail. Aku tanya-tanyain dia, Adi aku punya sirup ini. Bikin koktail apa ya? Oh bikin ini aja, ini. Oh jadi koktail. Ternyata lebih gampang juga ya gitu. Terus bikin orange liquor. Nah karena itu tadi, karena kayak yang ignite yang disuruh tadi itu bikin, kenapa nggak bikin strawberry sirup sendiri gitu aja daripada. Nah karena dari sana aku jadi kayak jadi belajar lagi bro. Lihat YouTube, jadi ngulik sendiri lah. Iya ngulik sendiri, how to make ini gitu loh. Terus dari sana aku juga belajar bikin liquor, bikin ini. Jadi makin secara sebenarnya di sana nggak ada niat buat aku pengen belajar ini, aku ingin jadi seperti Raka yang kayak sekarang, itu nggak ada. Di sana lebih ke yang tertarik aja dengan sendirinya secara nggak langsung gitu. Jadi mulai dari bikin infusion, terus kita bikin liquor sendiri, bikin bitter sendiri waktu itu, sampai akhirnya ke fermentasi kayak gitu. Tapi jadinya prosesnya panjang. Prosesnya panjang banget dan akhirnya aku ngerti banget jadinya gitu loh. Oh seperti ini ya gitu. Nah itu kayak konsep yang Lokavor lakuin gitu dan sekarang sampai ada cocktail program yang amazing banget. Kayak tadi kan di awal lu udah cerita yang soal kakap itu. Nah, kemarin salah satu yang gue paling ingat itu buah buni, koktail buah buni. Buah buni, ya. Gue sama server kayak ini dari buah buni. Apa? Gue bilang buah apa Pak? Buah buni Pak, buah buni. Kita aja nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Jadi kita buah buni berry itu kita sebut bloodberry. Dan bloodberry itu bahasa Inggrisnya bloodberry kan, bloodberry lu tulis di menunya. Ya menurut kita sering ngarang gitu bro. Iya. Karena nggak tahu bahasa Inggrisnya. Buah buni apa itu buah buni itu? Ya gue lihat kan kayak blackcurrant gitu bentuknya, kecil-kecil gitu kan. Kecil-kecil, terus dia ada kayak rasa kayak cranberry, ada. Itu lokal Bali. Lokal banget. Jadi sebenarnya buah boni itu dia di Asia. Kalau lu cari di Google, gua sempat riset juga. Itu ada di Filipina, ada di Thailand juga ada. Cuma
namanya beda-beda. Sedangkan di Indonesia sendiri, pengalaman sendiri dari Locavor Trip ini, setiap supplier atau bartender yang aku tanya mereka nggak tahu. Ya iyalah nggak tahu lah. Jadi makanya padahal ini buah kita gitu. Jadi tapi nggak nyalahin mereka juga. Karena apa? Karena buah ini sendiri dia nggak gampang dicari. Nggak gampang dicari. Langka gitu. Termasuk langka. Termasuk menurut gua termasuk langka ini. Dan mereka juga range untuk harvestingnya juga itu dari Maret sampai awal April. Nah proses, gue penasaran selalu misalnya ini buah buni kan salah satu contoh dari kayak lu barang-barang yang sering dipakai Locavor yang nggak tahu dari mana gitu kan. Tapi logistiknya buat bisa ke restoran itu gimana? Apakah ada supplier? Lu di pasar nggak mungkin. Di kan? Di pasar ada. Apakah ada perkebunannya yang perkebunannya lu bisa order? Tapi kita lebih gimana ya? Dari pohon orang biasanya. Iya, kita lebih kalau mau main aman kita langsung ke tangan pertama dong. Iya, jadi apalagi di Payangan itu jadi Ubud itu. Nah, kebanyakan kita foraging atau kita nyari bahan-bahannya itu ke Payangan. Payangan daerah. Itu daerah sekitar 15 menit ke utara. Ya daerahnya sejuk, daerahnya tanahnya subur-subur gitu. Wow. Makanya di sana kita nyari produce banyak di sana. Salah satunya buah buni sendiri. Di sana pohonnya lumayan banyak ada di warga. Nah kebetulan salah satu supplier kita ini Pak Warse namanya. Itu semua Locavor udah tahu Pak Warse. Dia punya pohon buni. Nah jadi kalau kita udah kebiasa karena pengalaman kan. Dulu cuma beli dikit ternyata kurang terus nyarinya susah. Makanya kita putusin ya udah kita beli buah yang di pohonnya. Dan lu bayar tuh pohonnya pohonnya dibayar. Jadi ya beli pohonnya segala cara iya. Gila loh. Iya. Gokil. Iya kita banyak ngelakuin tuh kayak buni kita beli pohon misalkan kita beli satu pohon untuk satu musim. Itu kita udah lumayan aman untuk ininya sendiri, untuk buahnya sendiri. Nah, musimnya Maret April berarti kemarin pas banget lagi season tuh ya. Pas banget pas musim rintik-rintik itu sebenarnya itu musimnya boni. Makanya pasti lo dari dessert kita ada boni. Enak banget sih itu. Gila loh, enak banget loh itu. Itu sih emang yang di pairing sama koktelnya buni itu kan dessertnya kan? Iya itu dessert. Enak. Terus buninya ya karena udah proses. Jadi kita lebih tahu kayak bikin fermentasi drink gimana. Terus untuk boninya sendiri kita jadiin kombucha. Iya bener. Aduh enak banget deh. Amazing. Kombucha. You are amazing. Sempat juga di pas waktu lalu boni kombuchanya ini kita stop ferment. Tapi kita taruh di kulkas dengan suhu tertentu. Lama kelamaan rasanya kayak wine loh. Wow. Serius kayak wine, kayak kayak Pinot Noir gitu. Wah ini parah ini. Tapi ya karena masa pandemi juga, terus kita juga lagi di city break sini, jadi agak kurang waktunya ke sana. Tapi udah take note sih untuk itu. Iya, tapi luar biasa loh research yang dilakukan berarti kan, ya buat prosesnya gitu. Iya. Di Payangan ada apa lagi Payangan? Payangan itu kelahiran ibu gua. Kelahiran ibu, jadi itu termasuk tanah kelahiran aku juga. Di sana yang terkenal itu buah leci. Buah leci. Itu juga orang-orang mana ya? Di mana banyak bartender di Indonesia paling laku kan leci iced tea nomor satu di Jakarta, leci martini ya kan? Leci martini ya, tapi pernah aku nanya ada leci martini nggak? Ada. Terus aku sambil bercanda, nggak serius sih. Pernah lihat buah leci yang seger nggak? Nggak pernah. Waduh. Oh tapi di Payangan itu ada. Ada. Jadi
kalau di Gianyar ya, kalau di Gianyar setauku itu cuma di Payangan yang ada buah leci tadi itu ya karena balik lagi iklimnya bagus terus dan pohon lecinya itu bukan origin Payangan, dia dibawa oleh pendatang yang dulu dari Cina. Dari kan? Cina. Dan leci itu kan memang buah Cina, dari Cina kan originally. Terus dibawa ke sana, mungkin mereka ditanam di sana, ditanamnya random. Jadi mereka nggak milih di rumahku aja gitu. Dan kebanyakan di pinggir jalan sekarang itu. Wow. Ya, jadi bulan November. Dari Oktober sih sebenarnya, Oktober akhir, Oktober, November, Desember itu musim leci. Payangan. Terus jadi leci martini cuma ada di Oktober, November itu? Harusnya. Harusnya kalau dibilang leci martini ya harus akhir tahun sih sebenarnya adanya. Mantap. Iya karena kita kan di Lokavor kan komit gitu. Sesedikit mungkin lah, apalagi kalau canned fruit, itu ilegal lah, Lokavor ilegal.